Yakin tidak mau punya burung seperti itu? Simak video berikut ini, jangan skip. Oke teman-teman, kebetulan millet putih saya habis. Kita let's go beli millet putih ya ke warung. Kita let's go teman-teman. Bos, Woi, ini dia, saya lagi di kios burung. Bang Thomas mau beli millet. Ya, oke. Katanya lagi adus, orangnya lagi adus katanya. Ini balibu banyak banget nih. Ini di sini paling harganya yang biru-biru ini paling 40.000, 50.000 ini. Yang kuning-kuning paling, yang hijau paling 40-an lah, 30 dapat di sini. Tuh, banyak. Setengah pira sih? Hitungnya ibu. Kita beli setengah kilo cuy. Nah, banyak-banyak. Sing putih lah kak. Adanya yang kuning, yang putih nggak ada. Masnya apa mas? Ya, terima kasih. Adanya yang kuning cuy, yang putih nggak ada, nggak apa-apa. Manfaatnya sama aja ini, sama-sama polos, nggak ada efeknya. Ini balibu banyak nih, bagus-bagus nih. Oke, kita masukkan ke apa namanya ini, toples kosong ya. Ini adanya yang kuning teman-teman, yang putih nggak ada, tapi nggak apa-apa. Fungsinya sama saja, manfaatnya sama saja, sama-sama polos, nggak mengandung birahi, tak berefek birahi pada burung kita teman-teman ya. Ini saya bikin video kayak gini memang kesannya pengangguran, menambah durasi, cuman untuk meyakinkan teman-teman kalau saya itu pakainya millet polos, kayak aneh-aneh, doping apa tuh, doping burung-burung bagusnya bagus, kalau rawat dengan konsisten bagus, konsisten tuh. Itu burung tadi ya. Ini tasnya ini sama pancinya. Kita kasih ya. Ini mandi saya rajin tiap malam teman-teman. Airnya timun itu pun kalau ada, kalau nggak ada ya cuma millet doang sama air keran. Nih tuh ya, millet putih ya. Ini burung tadi nih yang durasinya 45 40 lah ya, hasil dari ombyokan ini. Oke, dan ini juga single factor saya lagi, pakannya udah habis kayaknya. Ini yang kakinya buntung, yang kemarin saya bikin konten ini millet polos juga ini. Pokoknya teman-teman kalau punya burung betina yang buat untuk gantangannya seperti ini rawatannya, satu burung satu ruangan, pakainya air keran, airnya masih tuh, satu burung satu ruangan ya, dikasih kerodong seperti ini. Ini tujuannya biar menyetabilkan emosi teman-teman. Seperti ini, jangan full ya. Kalau di gantangan slidingnya buka. Ini seperti ini contohnya, seperti tadi juga di belakang. Oke, kita lanjut di depan, kita review lagi. Nah, teman-teman sudah melihat video tersebut. Kenapa saya membuat video tersebut? Karena tujuannya untuk meyakinkan teman-teman kalau burung bagus itu, ya katakanlah burung layak dicombakan itu tidak harus pakai doping, tidak harus pakai yang aneh-aneh. Cukup perawatannya air putih dan millet putih teman-teman.
apabila teman-teman pengen mempunyai burung seperti saya, ya syaratnya itu teman-teman subscribe dulu. Nah, karena dengan subscribe itu teman-teman otomatis berteman dengan saya, dan saya insya Allah akan membantu dan mengupas tuntas tentang dunia lovebird ya teman-teman ya. Saya tunggu sekarang ya teman-teman. Oke, perawatan ini cocok untuk orang yang sibuk kerja, yang pagi kerja, pulangnya malam, yang eksternak sekalian ya, yang eksternak juga yang habis buang telur. Ini cocok sekali teman-teman. Simak ya, jangan di skip, nanti gagal paham. Kalau di skip nanti gagal paham. Oke. Ya, kita bagi 3 kategori. Burung ngombyokan, rawatan sibuk kerja, dan eksternak. Ya, kita bagi, tapi sama diterapkan sama nggak apa-apa. Nggak apa-apa diterapkan ya teman-teman. Otomatis burung-burung tersebut birahi dan emosinya sudah tidak terkontrol. Sudah acak-acakan, kalau senar itu rawut. Udah udah berantakan. Yang jelas kita mau mulai dari nol lagi. Untuk burung yang buang telur juga harus mulai dari nol lagi, dan eksternal juga harus mulai dari nol lagi. Dan orang yang sibuk kerja juga otomatis mulai dari nol lagi, teman-teman. Seperti itu. Jangan khawatir ya. Jadi pertama untuk orang yang sibuk kerja, yang cuman bisa mandi malam saja, nggak apa-apa teman-teman. Ya asalkan kalau mau burung yang bagus seperti itu, yang durasinya panjang ya teman-teman, ini ada 2 versi. Mau yang beli durasinya panjang, apa ngelatih dari PAUD nyetak durasi. Nanti saya akan bikin konten sekolah cetak. Saya nggak minta bayaran sepeser pun, ini gratis ya. Yang penting pantang terus channel saya, subscribe jangan lupa. Saya setelah ini akan upload sekolah cetak durasi, bukan sekolah cetak konslet ya. Cetak durasi dulu, jangan muluk-muluk lah. Yang gampang-gampang dulu aja lah ya. Seperti itu. Kembali lagi ke orang yang sibuk kerja. Yang instan itu teman-teman harus beli burung durasi di atas 15 detik. Pertanyaannya, apa bisa melar? Bisa iya, bisa tidak. Tidaknya tergantung bakat burung tersebut. Apakah mentok di situ durasinya? Apakah masih bisa panjang lagi karena efek dari oper birahi? Iyanya, iya, kalau kita selalu menurunkan birahi, selalu mandi malam, rutinitas seperti itu dilakukan dengan konsisten, jangan lupa AFT-munya, insya Allah burung yang durasinya 15 detik bisa melar sampai 40 bahkan 1 menit. Nyatanya burung tadi, video tadi yang saya sebelum main video ini, itu dulunya durasinya 17 detik. Burung tersebut saya dapat, jujur burung udah dapat dewasa. Itu burung ceritanya tuker-tukeran sama burung lutino. Lutino saya beli sama kandang itu 140.000, dan cuman saya ambil kandangnya saja. Lutinonya saya, ya burung, kalau menurut saya itu kurang prospek, cuman warna doang ya. Saya tukar dengan burung itu. Kebetulan ada teman saya pengen lutino, dia bilang, ini sedikit cerita ya, nanti kita kembali lagi ke perawatan. Katanya punya burung durasinya berapa bro, panjang lah pokoknya. Berapa detik saya nggak hitung. Oke, bawa sini. Saya tes pertama itu burung durasinya 17 detik, mentok di 17.20. Lumayan kan? Setelah itu saya serahkan itu yang lutino mata merah. Itu barter ya, nggak nambah. Seperti itu. Oke. Itu asal-usul burung tadi ya. Kembali lagi orang yang sibuk kerja tadi. Yang penting pedomannya, kalau burung single factor itu, siapapun subscriber saya, siapapun yang menonton video saya, kunci utamanya itu mandi malam dan millet putih. EF-nya timun. Nggak usah neko-neko pakai doping lah, pakai pakan kenceng lah. Kalau tidak bisa menyesuaikan kegunaannya dan tujuannya, itu akan berakibat fatal teman-teman. Tujuan millet kenceng itu buat apa? Buat burung loyo,
buat burung yang tidak mau ngekek, sama sekali tidak mau ngekek. Faktornya burung tidak mau ngekek itu burung stres. Burungnya tidak dirawat, kadang di orangnya itu nggak dikasih makan, nggak dikasih minum. Kita wajib pakai millet kenceng. Itu pun harus dibatasi waktunya. Selama 1 minggu udah stop karena birahinya udah naik. Kita netralisir pakai millet polos. Seperti itu ya. Jadi jangan beranggapan teman-teman itu kalau burung-burung bagus-bagus seperti itu ini pakai ini pakai doping ini soju ini ya, pakai rendaman ginseng sirotol mustaqim itu kan haram. Soju kan haram teman-teman. Jadi janganlah, kalau menurut saya itu alkohol seperti itu, saya aja mumet kepalanya minum itu teman-teman, dan saya nggak mau ngulangin lagi. Itu haram kalau menurut saya, apalagi diterapkan ke burung. Saya penjual vitamin, saya penjual pakan. Kenapa saya ini belak-belakan seperti ini? Saya nggak takut pakan vitamin saya nggak laku. Yang penting saya udah berbagi untuk menyadarkan orang-orang yang tersesat. Seperti itu. Ya. Kita pikir-pikir aja, alkohol masuk ke tubuh lovebird kita itu efeknya apa? Orang aja mumet, boro-boro pengen melek matanya, pengennya tidur, apalagi burung. Tahu sendiri kan? Jadi jangan beranggapan burung teler itu bunyi sama ngekek itu beda. Kalau bunyi ceret itu bunyi namanya, tapi kalau ngekek itu emosi dan birahi yang pas. Saya ngomong lagi birahi dan emosi agar teman-teman itu hafal. Karena untuk menghafalkan sebuah lagu itu harus berulang kali, tidak cukup 1 kali teman-teman. Seperti itu logikanya ya. Biar teman-teman itu hafal. Saya itu ngomong birahi emosi, entah itu konsert, entah itu sardot, entah itu factor, itu harus dijadikan landasan perawatan burung tersebut. Oke, lanjut. Untuk yang sibuk kerja tadi ya cukup dipakan millet saja, air keran, 1 burung 1 ruangan. Dengar suara burung lain nggak apa-apa. Yang penting tadi dikasih kerodong yang seperti itu ya, setengahnya ya. Intinya burung kita rawat sajalah, terawat saja sesenang hati burung itulah, nggak usah dianeh-aneh. Kalau vitamin ya perlu, tapi vitaminnya jangan vitamin yang berbentuk doping, yang jangan menjanjikan burung itu juara. Logikanya seperti ini teman-teman, burung nggak pernah digantang, gacor di rumah, ditawarkan dengan doping ini dijamin juara. Logika dari mana? Sedangkan burung tersebut tidak pernah melihat orang ramai di gantangan, nggak pernah dijejer burung-burung banyak, burung-burung yang mental super. Ya, ditepukin orang, diteriak-teriakin orang. Apa burung gak kelabakan? Apa burung gak dempes, diem saja, demam panggung? Itu ada prosesnya teman-teman ya. Burung juara itu tidak bim salabim, tidak ujuk-ujuk langsung juara. Saya sudah ngomong berulang kali teman-teman. Ini ngomong saya setengah emosi. Karena saya gimana ya, jujur saya itu kalau ada orang yang menjanjikan juara itu seolah-olah itu secara tidak langsung itu tidak menghargai lah rawatan konsisten, tidak menghargai yang memang benar-benar murni pengorbanan dari A sampai Z. Contohnya kondangan yang terkutuk. Kalau toh ada vitamin yang menjamin burung saya juara, jangankan 1 juta, 2 juta saya beli, tapi jaminan juara. Jangan kondangan ya, saya beli 2 juta. Apa kita gak untung? Kita cari aja materi yang panjang-panjang, ya kan? Juaranya juara apa dulu? Kalau juara gandangan cuma 5 saya gak heran. Kalau juaranya musuhnya diem saja saya gak heran. Seperti itu teman-teman ya. Saya ini agak emosi nih, bener-bener. Saya kemarin melihat postingannya, uploadannya Bos Brokoli itu, saya ikut emosi. Doping harganya 2 juta, burungnya nggak konslet. Itu rumusnya dari mana? Tidak menghargai mulai dari nol itu. Sampel itu ya. Itu sampel teman-teman. Oke, seperti itu ya. Jadi burung itu gimana ya?
Kalau menurut saya pribadi itu burung kalau dirawatnya gacor teman-teman. Kasih air sama pakan itu gacor, dia akan bunyi. Apalagi single factor, burungnya apa namanya, nggak melihat burung lain, jelas emosi dan birahinya naik. Makanya diimbangi dengan mandi malam dan F-nya timun. Untuk apa timun itu? Untuk menurunkan birahi, untuk mendinginkan sebenarnya. Seperti itu. Kalau nggak doyan timun, kasih rebusan daun kemangi, rebusannya saja. Yang jelas makan daunnya nggak mau doyan, soalnya baunya nyengat sekali. Rebusannya saja ya teman-teman, ya diteteskan ke mulut nggak apa-apa. Bang, kalau burung saya dimandiin burungnya cabul gimana bang? Itu tadi pakai rebusan kemangi, syukur-syukur doyan timun, biar mandi sendiri nggak apa-apa. Tapi burung itu kalau ngunci, itu rumus saya pribadi teman-teman, burung itu harus disemprot. Kadang teman-teman sering melihat, kok burung digantang basah ya, kok burung digantang itu teles lebes bahasa Jawanya. Itu tujuannya untuk meredam birahi teman-teman, biar apa namanya, biar tenang, biar tidak kepo. Sebenarnya burung itu kalau kering biasanya kepo, biasanya nyayap, biasanya ngering seperti itu. Itu kalau burung yang basah itu, kalau nggak salah itu, kalau pengalaman saya itu burung itu tipenya tipe basah. Jadi kalau kena basah itu birahinya naik, emosinya turun. Jadi ketemunya sardot. Lihat aja di mana gantangannya, pasti burung basah, pasti sardot. Seperti itu ya. Biar mapan lah, seperti itu. Tapi kalau burung kering jangan berani-berani semprot, nanti didisfull di gantangan dari mulai sampai akhir didisfull bulunya. Kalau burung kering jangan ya. Seperti itu. Oke. Tadi untuk yang sibuk kerja cukup seperti itu saja. Jangan khawatir, nanti burung akan gacor sendiri. Kalau toh sampean kasihan, kasih jagung nggak apa-apa, 1 minggu 1 kali. Karena sampean sibuk kerja, nggak apa-apa lah 1 hari dikasih jagung. Nanti netralisir lagi dengan timun mandi malam. Rutinitas seperti itu. Buktinya saya itu burung seperti itu teman-teman. Saya nggak aneh-aneh. Saya penjual pakan, saya penjual vitamin. Kenapa saya seperti ini? Ya karena saya menyadarkan mereka yang oknum-oknum yang sangat jahat sekali. Masa doping pakainya alkohol, pakai rendaman soju, pakan juga pakai rendaman soju. Itu bukannya membuat burung gacor, tapi burung bisa mati. Seperti itu teman-teman. Ya. Untuk yang eksternak biasanya yang dibuang telur juga itu biasanya birahinya turun. Biasanya turun. Kita start dari awal, bisa dikasih millet polos, bisa pakai millet polos. Kembali lagi ke omongan saya, lovebird betina itu setiap jam itu birahinya naik 5%, katakanlah dari 100% 5% naik, dikalikan 1 hari 24 jam. Makanya gunanya mandi malam dan menurunkan birahi itu sangat penting sekali untuk burung betina factor teman-teman. Seperti itu ya. Kalau teman-teman yang maunya instan, ya nggak apa-apa dipakaikan pakan kencang. Ini berguna untuk yang eksternak dan buang telur ya. 1 minggu kasih pakan kencang. Berlaku untuk yang eksternak dan buang telur. Nggak apa-apa untuk burung yang tipe muda birahi dan gampang birahi, nggak apa-apa kasih kencang aja 1 minggu. Kalau rasa udah cukup naik birahinya, jangan sampai 1 minggu, 4 hari 3 hari nggak apa-apa, cabut aja pakan kencangnya perlahan-lahan ya teman-teman, nanti stres. Jadi intinya seperti ikan air asin biar hidup di air tawar. Kenapa saya menentang pakan kencang untuk perawatan untuk selamanya? Saya sendiri sudah membuktikan teman-teman, untuk diterapkan pakan kencang untuk jangka panjang itu burung nanti akan rusak, nanti akan akut. Memang burung juara juga ada juga pakai pakan kencang, tapi kan itu awal juara. Coba aja pakai 1 tahun pakai pakan kencang terus, apa yang terjadi? Cabul, bisa jadi akut, gigitin kaki, gigitin bulu, sayap diputer-puter, kakinya di sini kayak gini kakinya. Nah, jadi burung untuk juara bertahan itu ya harus pakai millet polos.
Untuk bermain emosi dan birahinya saya sudah sebutkan. Kalau menaikkan birahi itu pas di lapangan kasihlah jagung 5 biji. Kalau kurang bisa ditambahin lagi. Ada juga setelan burung factory itu hariannya polos. Kalau hari H pakai pakan kencang ada. Itu kalau menurut saya pribadi berlaku untuk burung yang susah birahi. Tapi kalau burungnya mudah birahi jangan berani-berani pakai pakan kencang. Nanti kayak gini, logikanya kayak gini. Kalau burung dari rumah birahinya sudah 100%, teman-teman kalau pemain burung pasti langsung ngerti omongan saya nih. Kalau di rumah udah 100%, emosinya 100%, katakanlah gacor. Di rumah itu gacor, stannya gacor. Ini harus dibedakan ya. Harus membedakan burung gacor biar jalan ke lapangan sama burung gacor di rumah. Gacor di rumah bisa terjadi emosinya 100%, birahinya 100%. Pas di gantangan lihat lawan jenis atau lihat musuh itu insya Allah burung itu pasti akan naik. Dan melampaui batas dari 100% menjadi 200 sampai 150. Hasilnya apa? Burung itu nanti ngapal, nanti gembung, nanti mojok, nanti ngejar lawan, ngering lah, nggak ngunci. Itu seperti itu teman-teman. Kalau burung di rumah birahinya sudah 100%, emosinya 100%, di gantangan gak bakal jalan. Solusinya gimana? Di rumah itu harus 50%, emosinya juga 50%. Nanti kalau pas di gantangan dengar suara burung lain, dia akan naik sendiri teman-teman. Teman-teman pasti tahu lah, kalau ada burung lovebird yang baru, ya katakanlah teman-teman beli burung lovebird yang baru, pasti di rumah rame. Padahal burung teman-teman di rumah juga banyak. Saya juga heran kenapa kok lovebird bisa tahu kalau itu burung baru, padahal sama saja bahasanya, kan seperti itu. Tolong dimengerti ya teman-teman. Kalau pemain lovebird pasti tahu omongan saya, pasti tahu, bisa dicerna. Jadi kalau dari di rumah itu burung itu birahinya harus 50%, emosinya 50%. Ya katakanlah jangan bunyi, jarang bunyi lah. Tapi kalau di rumah udah gacor di jalan itu bocor, ya di atas naik birahinya teman-teman, melampaui batas namanya itu. Bisa naik 150, bisa naik 200%. Ya seperti itu, jangan heran kalau teman-teman pernah juara. Itu mungkin pas itu durasinya pas, tapi besoknya nggak juara, besoknya lagi nggak juara, besoknya juara. Itulah pentingnya teman-teman harus menguasai emosi dan birahi. Disitulah teman-teman harus bisa menguasai permainan tersebut. Jadi kedepannya burung bisa stabil, bisa juara terus. Ya gitu loh teman-teman ya. Saya muter-muter ngomong emosi birahi itu untuk teman-teman biar hafal. Untuk contohnya seperti untuk menghafalkan satu lagu itu gak cukup mendengarkan 1 kali, bisa 10, itu pun masih ada yang lupa. Jadi saya putar-putar terus biar teman-teman itu hafal. Tapi konsepnya beda teman-teman, seperti itu ya. Jadi harus membedakan burung gacor di rumah itu karena birahinya sudah 100%. Beda lagi burung yang gacor di rumah harus jalan di gantangan, ya harus gacor. Memang itu rumus saya. Burung kalau di rumah gacor materinya 40 detik. Burung yang nguncinya bagus, katakanlah gigit ruji, ya di gantangan itu diam. Jangan heran, belum adaptasi. Nanti dengan berjalannya waktu dia akan jalan sendiri. Kenapa? Karena burung itu belum adaptasi, kurang nyaman, takut sama lingkungan, takut keramaian, seperti itu teman-teman. Jadi seperti itu. Kalau teman-teman itu saya sarankan jangan takut kondangan. Dengan satu catatan, kalau udah menemukan satu titik gacornya, entah itu teman-teman itu settingannya pas di gantangan dikasih jagung, atau di gantangan kita buka kerodongnya, atau di full kerodong, atau kerodong setengah setting. Saya itu cuman mengedukasi, bukan dukun ya, yang bisa menerawang burung-burung teman-teman. Kadang ada orang yang tanya sama saya, "Bang, ini." Ya saya tanya dulu, sampean rapatnya gimana? Kan seperti itu. Saya cuman mengedukasi, saya bukan dukun yang bisa menerawang burung orang lain, kan seperti itu. Saya cuman mengedukasi, saya cuman mengasih tips lah, seperti itu. Jadi misalkan teman-teman itu rawatannya millet polos, terus ke hari H dikerodong lah, katakanlah full, sampai gantangan dibuka sletingnya atau dikasih jagung 5 biji lah. Kalau burung tersebut
settingannya awalnya seperti itu, di gantangan diem, jangan khawatir. Nanti suatu saat pasti akan bunyi. Semuanya tidak ada yang instan, butuh proses teman-teman. Seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman setelah itu di rumah udah pas seperti ini, nanti bisikan teman ini dirubah, harus dipakan kenceng, ini harus dikasih topping. Kapan jadinya? Kapan jadinya? Apalagi teman-teman dengan settingan yang konsisten pertama itu narik 1 atau 2 kali, udah itu pegang aja settingan itu, jangan dineko-neko, jangan dinaikkan ini dan lain sebagainya. Kapan jadinya? Udah itu aja. Ya kita modal lah 100.000 buat gantangan 1 minggu lah atau 1 bulan lah. Ya enggak masalah, burung itu jadi nanti akan mahal harganya teman-teman. Harganya akan mahal. Jadi jangan egois. Beli burung murah maunya lakunya mahal tanpa pengorbanan. Itu rumus dari mana? Seperti itu ya teman-teman ya. Mohon maaf apabila kata-kata saya sedikit emosi, sedikit tegas lah. Kali ini tidak bercanda lagi ya, karena saya geram. Geramnya sekarang banyak oknum-oknum yang memanfaatkan keadaan, yang mengiming-imingi burung juara, yang mengiming-imingi burung konslet dengan pakai doping ini. Kalau toh ada doping kayak gitu harganya 1 juta, jangan tanggung-tanggung 2 juta saya beli, asalkan jaminan di gantangan juara ya. Kita gini aja, 1 tetes 2 juta, katakanlah 4 tetes, 1 sesi losgan. Kita langsung berangkat ke gantangan tersebut, kita pilih-pilih juga tiketnya. Sekalian aja tiketing 500.000 biar juara biar dapatnya banyak. Kalau toh itu menjamin juara. Orang-orang seperti itu tidak melihat lapangan langsung, seperti apa lawan-lawannya, seperti apa musuh-musuhnya. Jadi jangan melihat menghalu ini juara-juara. Woi guys, di luar itu burung bagus-bagus banyak sekali. Kalian jangan gampang sekali ngomong juara dong. Seperti itu. Dan burung-burung itu udah pengalaman, udah jam terbangnya udah jauh. Jadi jangan menjamin juara. Ya katakanlah penunjang gacor atau sehat, ya enggak masalah. Jangan menjamin juara. Apalagi konslet harganya mahal. 1 juta tanggung, sekalian 10 juta itu harganya vitaminnya. Kalau menjamin konslet seperti itu ya. Jadi mohon maaf, kali ini saya ini lagi gedeg, lagi emosi. Kali ini nggak bercanda-bercandaan lah saya lah. Seperti itu teman-teman ya. Mohon dimengerti untuk burung yang intinya untuk burung yang sibuk kerja ya sebenarnya 1 tema. Minat polos, air keran, rawatan konsisten. Dan untuk burung tadi saya sebutkan eksternak dan buang telur ya, ada kalanya kasih pakan kenceng tapi harus dibatasi harinya. Penjemurannya ya untuk mengangkat birahi itu jam 7 sampai jam 9. Nanti kalau udah mulai gacor, kita netralisir dengan mandi malam dan timun. Seperti itu. Dan jemurnya dikurangi lagi. Ya, intinya burung di rumah itu harus 50% birahi dan emosinya. Nanti di atas akan naik sendiri. Jangan khawatir burung betina itu dikasih pakan polos itu nggak bakal bunyi, jangan khawatir. Karena menurut saya pribadi burung betina itu birahi dan emosinya naik setiap jam itu 5%. Seperti itu. Oke, ini durasinya lumayan panjang. Apabila sudah jelas, apabila belum jelas ya silakan komentar di bawah. Untuk teman-teman saya, subscriber saya, jangan takut kondangan. Kalian pejuang kondangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pendekar Umbrus. Mantap.